Oke, judul tema hari ini adalah menguak jejak digital OMK 62 ya. Mungkin jadi pertanyaan besar ya, bagaimana sebenarnya OMK harus menyikapi dunia digital? Pandemi COVID-19 yang sudah berjalan selama setahun lebih ini memaksa kita semua untuk bekerja dan beraktivitas di rumah. Sehingga platform digital menjadi ruang kerja untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sebagai sebuah media dan alat bantu, teknologi digital dan turunannya ya termasuk aplikasi-aplikasi ini sangat membantu masyarakat dalam berkomunikasi dan menyampaikan aspirasi serta pendapatnya. Media sosial akhirnya bisa jadi wadah kabar baik dan sukacita bagi banyak orang di situasi pandemi yang menantang ini. Nah, dalam Journey 3 ini, kita akan membahas bagaimana relasi anak muda dan dunia digital, ya, penggunaan dunia digital dalam pewartaan, serta penggunaan dalam dan memaksimalkan teknologi untuk menciptakan harapan bagi orang lain. Apa ya jejak digital yang kita tinggalkan sebagai kaum muda Katolik di media sosial? Di sini sudah hadir Romo Andreasu yang lebih akrab kita kenal dengan Mozu atau Romosu. Halo Romozu. Halo teman-teman. Halo Romo. Romo ini merupakan pewarta Sabda di Twitter Land ya. Jadi semua kaum-kaum yang berkiprah di Twitter pasti kenal nih sama Romo Zu ini. Dan juga ada Kak Yohanes Paulus Kevin Fadli. Halo Kak Kevin. Halo, salam kenal. Halo. Kak Kevin ini merupakan co-founder dari Katolik Media ya. Serta yang tentunya sudah tidak asing lagi ya. Apa kabar nih Romo Zu dan Kak Kevin? Apa kabarnya? Kabar baik, puji Tuhan. Kabar baik, semangat sekali. Wah, sehat-sehat ya, sehat-sehat ya. Kak Sharon, apa kabarnya? Puji Tuhan, sehat juga. Siang hari ini, sore hari ini cerah banget ya. Jadi Hope Fest kali ini juga terberkati nih dari buku-buku Romo juga nih tadi. Dalam journey hari ini kita akan sharing dan juga menguak tentang jejak digital OMK 62 alias OMK Indonesia ya. Dan jejak di sini berarti konten-konten yang kita hasilkan sebagai setiap OMK mencitrakan kasih Allah dan pengharapan dari Tuhan tentunya. Kalau aku perhatikan ya, Romo Zu dan Kak Kevin itu berkiprah di media sosial. Banyak sekali konten yang dibuat dan juga menginspirasi banyak orang. Tapi, di sisi lain, perilaku bermedia sosial seperti menyukai dan mengomentari konten tanpa berpikir panjang itu juga menjadi isu yang menarik nih saat ini ya, termasuk persebaran hoax lah dan kabar bohong. Nah, ini yang menjadi dilema. Aku mau tanya dulu nih ke Kak Kevin dulu. Kak Kevin kan co-founder Katolik Media yang sekarang juga punya followers banyak banget ya. Sudah berkeke. Aku jadi penasaran, apa sih yang memotivasi kakak untuk berkarya melalui dunia digital, terutama Katolik Media nih? Oke. Mungkin kalau teman-teman melihat namaku yang panjangnya minta ampun itu karena ada nama baptis di depan. Nama baptisku Yohanes Paulus. Jadi mungkin bisa kelihatan kalau aku bukan baptisan lahir. Aku baptisan waktu SMA. Jadi tahun 2014 aku baptis. Dan waktu itu setelah baptis aku mikir ya seperti anak muda pada umumnya ya, kita suka explore, suka pengen ngasih sesuatu gitu untuk hal yang kita punya kan. Karena waktu itu baru baptis, jadi mikirnya kayaknya kalau nggak bikin apa-apa kayaknya kurang seru gitu. Jadi waktu itu keresahannya adalah melihat banyak teman-teman yang sesama Katolik gitu mungkin kurang banyak tahu gitu tentang iman Katoliknya. Atau mungkin pengen tahu tapi nggak ada sumber yang gampang dicerna oleh teman-teman yang sebaya gitu. Waktu itu kan SMA, jadi kontennya tidak bisa yang terlalu berat. Dan waktu itu memang untuk media sosial Katolik belum sebanyak yang sekarang. Waktu aku baptis dulu 2014 masih sedikit banget gitu.
apalagi di Instagram waktu itu, Katolik Media. Nah, dari situ baru kemudian aku mulai pikir apa yang bisa dibuat dengan skill yang terbatas, dengan apa yang aku punya aja. Kebetulan aku di sekolah itu biasa nulis dan bikin desain sedikit-sedikit. Jadi ya kemudian ketemu dengan Katolik Fitgram, mungkin kalau teman-teman mungkin lebih tahunya Katolik Fitgram ya, malahan daripada Katolik Media. Ketemu dengan Katolik Fitgram, kemudian di 2017, Prapaskah 2017 kita bikin Katolik Media. Ide awalnya adalah bikin Catholic Link tapi versinya Indonesia. Mungkin Catholic Link kayaknya dulu terkenal, tapi sekarang udah nggak terlalu banyak kontennya. Tapi dulu Catholic Link itu termasuk yang top lah gitu, media sosial Katolik. Idenya sih dulu kayak gitu, pengen bikin konten media sosial yang nggak terlalu receh, berat juga, tapi pengen delivery anak muda. Ya semoga tersampaikan ya message-nya tadi. Gitu. Wah, keren sekali. Jadi sebenarnya diawali dari networking ya. Networking ternyata penting juga untuk berkarya di media sosial gitu ya, Kak ya. Dan ternyata ya dalam waktu cuman beberapa tahun followersnya udah melesat. Melesat. Wah, gimana nih Mo tanggapannya melihat historinya dari Katolik Media ini Mo? Saya jadi minder kayaknya ya sama Katolik Media ya. Kalau saya begini kan tadi menyebutkan ya si Mas Kevin ini bagaimana membuat media yang tidak terlalu receh gitu ya. Kayaknya apa yang saya buat itu receh semua. Jadi kalau ditanya apa yang memotivasi, akan saya jawab usil gitu ya. jadi saya tidak terbebani untuk nge-tweet hal-hal yang religius awalnya gitu ya. Tapi suatu kali saya lempar beberapa tweet-tweet yang agak religius, entah itu permenungan, entah itu lelucon. Ternyata tanggapannya luar biasa gitu. Artinya di media Twitter itu ternyata banyak yang haus akan ya renungan, nilai-nilai Kristiani, bahkan lelucon-lelucon gitu ya. Maka awalnya seperti itu, usil, dan nampaknya orang itu kayaknya memang membutuhkan itu gitu ya. Misalnya kayak saya nge-tweet ini, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Itu kan kayak lagu ya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai itu ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihku tak sampai-sampai gitu. Itu orang itu jelek-jelek gitu ya. atau begini, saya nge-tweet itu biasanya kalau pagi itu renungan. Itu dari bacaan bacaan harian, tapi hanya sepotong karena hanya karakternya terbatas gitu ya. Lalu saya nge-tweet, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terus selanjutnya, ini salah satu ajaran yang kemana-mana kita banggakan dan tidak kita lakukan. Itu ya kadang-kadang receh, kadang-kadang yang singkat, padat, tapi ya menampar gitu ya. Jelek gitu ya Mo ya. Tapi tweet-tweet itu memang sebagian besar kalau guyonan itu pernah saya lakukan. Maksudnya entah itu lelucon, itu saya sendiri yang menghadapi gitu ya. Misalnya dulu waktu saya mendampingi KMK kedokteran di UGM, itu pernah ketemu sama anak-anak itu, terus melihat gimana tuh caranya untuk melihat orang Kristen atau Katolik itu mahasiswa gitu ya. Oh ternyata ada rumusnya, disuruh untuk kamu ayat kitab sucimu apa gitu. Kalau orangnya bingung, oh itu Katolik, selamat datang gitu ya. Jadi saya pernah nge-tweet cara membedakan Kristen dan Katolik itu gimana Mo? Ya nanti kalau pas berdoa kelihatan. Oh yang Katolik pakai tanda salib, yang Kristen tidak pakai gitu. Bukan, yang Kristen biasanya diminta mimpin langsung siap. Yang Katolik diminta mimpin malah nunduk gitu ya. Jadi seperti itu sih bagi saya. Loh ternyata kok retweetnya banyak ya, yang likes banyak ya. Ya usil. Awalnya usil,
lalu katakanlah saya mengamini betapa nilai-nilai Kristiani kita itu begitu kaya dan itu mestinya kita bagikan di di media sosial gitu ya. Pernah yang bagi saya yang sangat serius karena tweet-tweet saya tidak hanya bernada religius soal kritik sosial, kritik pemerintahan dan seterusnya ya. Jadi bagi saya punya sikap sejak itu bagaimana saya menggarami ya Twitterland, bagaimana saya menjadi garam di media sosial. Itu sih kalau saya melihat awalnya atau motivasi. Gitu Kak Siren. Keren banget. Gak kalah keren nih Romosu. Saya pernah mendengar nih, emang cuma 2 jenis konten yang works gitu di media sosial. Kalau bukan yang edukasi, ya dalam hal ini evangelisasi seperti itu, atau yang entertaining, yang menghibur gitu. Makanya banyak yang likes, retweet gitu ya, karena mungkin relate semua. Kalau diminta doa, siapa dulu nih? Boleh yang lain dulu nggak? Mundur-mundur dulu nih kalau orang Katolik. Oke, keren. Relate sekali ya, relate sekali. Relate banget. Oke, menurut Kak Kevin, nah ada nggak sih perbedaan yang dirasakan ketika Kak Kevin mulai melakukan evangelisasi gitu ya di dunia nyata atau real world dan di dunia digital, dan apa kira-kiranya dampaknya untuk OMK? Ya, perbedaannya tentu medianya ya. Kalau real world ya kita langsung ketemu dengan orangnya kan, dan orang juga langsung melihat kita. Tapi kalau di media sosial, kalau konteksnya tadi di Katolik Media, berarti kan kita bawa satu brand, satu media. Itu kita bisa terlihat lebih mature mungkin. Karena kalau waktu itu kan aku posisinya berarti masih SMA kan, 2017. SMA mau masuk kuliah gitu. Mungkin kalau aku pakai akunku pribadi atau aku di real world membagikan kabar sukacita itu tadi dengan gaya, dengan melihat aku atau melihat namaku, mungkin orang nggak percaya gitu karena siapa anak. Iya betul. Kalau Romo ya beda. Romo kan ya Romo, jadi orang akan percaya. Tapi kalau aku mungkin teman-teman yang lain juga yang tidak punya background pendidikan teologi misalnya, atau bukan Romo, mungkin orang akan susah untuk percaya. Tapi kelebihannya dengan adanya di digital ini, kita bisa bikin media kan. Nah, lewat media itu mungkin sedikit banyak orang bisa jadi lebih percaya gitu, karena orang tahu Katolik Media yang bikin konten gitu. Jadi orang memang juga karena sudah lama ya, ini udah tahun ke-5-nya Katolik Media, jadi mungkin pelan-pelan orang mulai percaya sama konten-konten yang Katolik Media bikin. Tapi mungkin kalau waktu itu akunnya di real world, ya mungkin orang nggak akan percaya juga sampai sekarang kalau aku yang bikin konten gitu. Dampaknya yaitu positif dan negatif ya. Positifnya jadinya kita sebagai orang muda nggak perlu takut lagi untuk membagikan kabar sukacita itu tadi. Kita nggak perlu, misalnya kita kalau nggak punya background teologi, ya kita bisa baca dulu misalnya di internet, atau kita bisa beli buku. Banyak sekali sekarang sumber untuk evangelisasi, untuk membagikan kabar sukacita itu, ya bikin media. Salah satunya dengan Katolik Media itu. Setelah itu juga sangat banyak teman-teman yang juga bikin media-media Katolik yang message-nya sama untuk membagikan kabar sukacita. Tapi negatifnya adalah jadinya kalau nggak bertanggung jawab, jadinya anonimus. Misalnya waktu itu kita pernah di Katolik Media ada konten soal Bunda Maria. Biasa kan, kalau rumusnya itu kalau konten Katolik biar rame adalah bahas Bunda Maria. Pokoknya kalau bahas Bunda Maria itu like-nya atau share-nya itu bisa berkali-kali lipat dibanding yang lain. Dan biasanya juga ada dari yang non-Katolik ikut komen di konten Bunda Maria itu. Dan seperti biasa juga, yang non-Katolik ya menyampaikan pendapatnya mereka. Mereka tidak setuju dengan penghormatan Gereja Katolik terhadap Bunda Maria. Nah di situ ada dua sumbu orang gitu, dan dua-duanya anonimus. Yang satu ngomongnya kasar. Dia bisa ngomong kasar ya karena dia anonimus kan,
kalau dia pakai nama dia sendiri, misalnya pakai nama Romozu gitu, kan nggak mungkin kalau kasar ya bisa dilaporin sama uskupnya misalnya, atau jadinya followernya Romozu hilang. Tapi dengan dia menutupi diri di media sosial, itu juga jadi celah untuk dia bisa komen yang buruk-buruk gitu. Ada juga yang dia komennya baik, tapi jadi nggak sejalan gitu dengan ajarannya gereja Katolik. Ya itu juga jadi problem. Kita nggak bisa track jadinya kan, ini orang beneran Katolik apa bukan. Kan bisa aja misalnya anonimus, dia ngaku-ngaku Katolik, tapi ternyata bukan Katolik. Tapi ngaku sebagai Katolik. Dan di media sosial itu kan influence-nya sangat besar ya. Kita komen sekali, itu mungkin yang baca bisa berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang. Ya jadi tidak bertanggung jawab juga sih. Makanya dari kita sebagai orang mudanya, media sosial atau media digital itu kalau menurutku sih sangat bagus ya, sangat membantu kita untuk bisa membagikan kabar sukacita. Tapi kitanya harus balik lagi, harus punya moral yang sama dengan ketika kita ketemu orang di dunia nyata. Gitu kurang lebih. Oke. Jadi sebenarnya tantangannya juga tidak kalah heboh ya sebenarnya kalau bermain di dunia digital gitu ya. Apalagi kita akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak kita kenal, bahkan di luar range-nya kita sama sekali, tetapi mereka tetap bisa punya kebebasan untuk naruh aspirasi, naruh komen. Nah, itu mungkin yang jadi resikonya juga. Tetapi seharusnya tidak membuat apa yang kita lakukan di dunia nyata dan di dunia digital itu menjadi berbeda. Tetap punya moral dan etika yang sama. Begitu ya, Kak Kevin ya? Keren. Luar biasa. Oke, saya mau lompat dulu nih ke Romosu. Nah, kalau Romosu, waktu Romo join kan, saya ke Pekoponi kemarin September 2011 ya di Twitterland. Banyak Romo-Romo mungkin yang tahun 2011 gitu ya, yang belum kepikiran untuk berkarya di dunia digital. Sepertinya ini dunia baru gitu. Tapi Romo berpikir untuk masuk ke Twitter nih gitu ya. Belum lagi dunia internet dahulu tuh citranya adalah hal yang menjauhkan yang dekat gitu kan dulu ya. Sehingga tentu ada resiko atau konsekuensinya terjun ke dunia digital gitu Mo. Apa yang menjadi kira-kira pertimbangan Romo kala itu? Kalau dulu kan 2011 mungkin saya belum konsisten untuk nge-tweet nilai-nilai Kristiani ya. Artinya saya tadi mengatakan pertama usil, lalu menyadari betapa orang itu haus di medsos itu ya, Twitter tuh. Lalu saya mulai konsisten gitu. Ya mungkin 2016 lah saya konsisten untuk nge-tweet dari renungan, lalu lelucon soal imam, soal seminari gitu ya. Nah, kalau awalnya konsekuensi mungkin ini ya, malah dari teman-teman sendiri, teman-teman Romo gitu. Artinya mungkin berpandangan, lah Romo kok nge-tweet kayak banyak waktu luang gitu kan ya. Padahal tidak semudah itu, karena beberapa kali misalnya kalau di akun satunya, akun official gitu ya, saya sering buat utas, dan utasnya serius. Misalnya menjelaskan sejak kapan salib itu melekat pada kita, gitu ya. Bukan hanya di teks Injil, tapi bagaimana umat Kristen itu selalu harus memikul salib, penganiayaan dan seterusnya. Bagaimana bisa mencermati itu? Dan ternyata luar biasa. Gitu. Artinya jangan takut, sejak dulu memang orang Katolik memang seperti itu, gitu ya. Kalau sekarang itu kita mengalami kesulitan, itu sudah dari dulu seperti itu. Saya pernah menjelaskan bersama teman-teman para imam gitu ya, membuat utas, dan luar biasa sekali lagi ribuan retweetnya ya. Nah, kalau sekali lagi kalau terkait pertimbangan, ya itu tadi saya pikir media sosial itu adalah ladang baru untuk pewartaan gitu, dan mau nggak mau kita harus masuk, karena sekarang ini kan ambil jarak terhadap media sosial itu kan hampir tidak bisa, maka harus masuk gitu ya, harus masuk dan harus kita menggarami gitu, menjadi garam dan terang gitu Mbak Siren. Menggarami ya, selain garam jangan lupa mericanya, sambelnya juga ya Mo ya. Seru banget nih.
teman-teman harus sih wajib melihat tweet-tweetnya Romo Zul ya. Makin scroll ke bawah makin ketawa-ketawa sendiri. Makin senyum-senyum sendiri. Kayaknya saya banget nih. Kayak Romo paling ngerti gitu loh masalah anak muda gitu ya. Oke, thank you Mo. Berarti kita benar-benar harus bersahabat dengan dunia digital sudah mau tidak mau gitu ya. Dan pernah saya mendengar bahwa memang ya orang-orang Katolik tuh suka mencari jalan-jalan yang sulit. Jadi Twitter sulit pun tidak masalah gitu ya. Justru masalah, ayo ya. Gitu. Mari sama-sama kita sahabat dengan kesulitan ini. Oke, Romo. Oke. Pertanyaan lagi nih buat Kak Kevin. Nah, dengan apa yang sudah dilakukan selama ini, ya kan? Boleh nggak kasih tahu kita contoh-contoh sederhana yang bisa kita lakukan sebagai OMK 62 di dunia digital itu apa saja kira-kira? Oh, ya. Sederhananya, kita balik lagi ke itu, kata evangelisasi kan. Evangelisasi kan membawa kabar baik. Membawa kabar sukacita. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan dan itu membawa sukacita bagi orang lain, yaitu bisa jadi kabar sukacita. Misalnya ada yang senang menyanyi, ya membuat konten nyanyi, ya kalau bagus suaranya orang kan jadi sukacita. Tapi kalau aku yang nyanyi ya mungkin jadi kabar duka cita karena orang tidak suka dengar suaranya. Atau mungkin Romo Zul mungkin suka sama-sama. Romo Zul suka bercanda. Itu kan juga jadi sukacita untuk orang lain. Bisa juga kalau yang kita lakukan di Catholic Media, karena kita suka aku suka baca, lalu suka nulis, ya kita bikin konten, kita ramu konten yang dari biasanya dari artikel yang lebih panjang, kemudian di deliver jadi konten media sosial. Jadi sebenarnya apapun asal itu bawa sukacita buat orang lain. Bisa juga misalnya renungan, kan ada juga teman-teman yang suka merenung, bikin renungan-renungan di Instastory kan. Itu juga sangat bagus. Atau yang jago gambar, itu juga aku ketemu satu akun, aku lupa namanya, dia gambar Yesus dengan gaya anak-anak gitu. Ngutip ayat kitab suci, tapi menurutku sangat powerful. Itu beberapa kali aku save karena menurutku sangat bikin tersentuh gitu gambar-gambarnya. Hal-hal kecil seperti itu sebenarnya. Yang penting prinsipnya ya, kita punya kemampuan itu. Karena kalau kita nggak mampu, mungkin kita nggak akan bisa untuk sampaikan kabar sukacita itu. Dan harus sukacita orang yang mendengar. Jadi kalau saya jangan nyanyi gitu. Nanti orang jadi sukacita. Gitu. Berarti benar-benar memulai dari apa yang kita bisa dan apa yang kita suka gitu ya Kak ya. Dan dan maksimalkan itu dan tentunya harus membawa sukacita. Ya, jadi kita tidak menaruh itu tadi ya hal-hal yang mungkin bisa membuat orang jadi duka cita. Jauh. Kalau bisa diusahakan itu membawa sukacita. Nggak apa-apa Mas Kevin, saya pun demikian. Saya tertawa aja fales gitu ya. Tidak apa-apa. Jadi sukacita ya Romo mendengar. Jadi sukacita. Kita jadi sukacita. Oke. Aduh, seru nih. Jadi banyak banget yang sudah dikasih tahu nih apa yang bisa kita lakukan di dunia digital. Jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi untuk para orang muda Katolik melakukan mengambil HP dan melakukan sesuatu seperti men-screenshot juga talk show ini ya dengan memberikan insight. Nah, itu juga kalian bisa lakukan. Oke, kita lanjutkan. Ada satu topik juga nih yang menjadi pertanyaan besar kita ya. Sempat beredar di media, ada penelitian menyebutkan bahwa netizen di 62 tuh di Indonesia tuh paling minim tingkat kesopanannya ya. Dan ini tentunya bakal mempengaruhi juga niat, keinginan, atau dorongan kita, terutama anak-anak muda, untuk stay positif dan berkarya di dunia digital, gitu ya. Gak jarang bisa jadi banyak yang takut bersuara dan memilih untuk diam, gitu. Jadinya insecure, gitu ya, tidak berani. Nah, ke Romo dulu deh. Gimana menurut Romo Zul? Bagaimana cara Romo atau
tips and triknya Romo untuk tetap menyalurkan semangat evangelisasi atau semangat sosialnya Romo nih di dunia digital? Oke. Kalau saya kan tadi mengatakan nilai-nilai Kristen itu sangat luas, sangat luhur, dalam gitu ya. Jadi kadang saya melihat, ngapain kamu pakai quote-quote penulis-penulis, mohon maaf ya, maksudnya quote-quote yang lain, padahal itu di nilai Injil itu lebih dalam gitu ya, lebih banyak gitu ya. Jadi rasanya triknya yang pertama, ya mari kita cecap nilai-nilai Kristiani itu. Mari kita buka kitab suci, gitu ya. Karena ini konteksnya adalah evangelisasi, gitu ya. Maka pertama kita lihat betapa nilai-nilai Kristiani itu sangat-sangat dalam. Soal kesetiaan misalnya, ya, soal cinta kasih, soal pengampunan, soal pengendalian diri, gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa mencecapnya, ya bagaimana kita bisa membagikannya, gitu kan? Kita membagikan sesuatu yang tidak kita punya kalau gitu kan. Maka trik pertama, ya kita harus mencecap nilai-nilai Kristiani itu. Seperti saya kalau katakanlah pagi membuat renungan, itu pertama-tama untuk saya, gitu ya. Bukan sekedar buat kalian, buat kamu, gitu ya. Seolah-olah saya nampari orang, enggak. Saya nampar dulu pipi saya sendiri, gitu ya. Itu. Jadi yang namanya menafsir, pertama-tama harus membawa perubahan pada saya. Yang namanya berkhotbah, pertama-tama harus saya berkhotbah untuk saya, gitu kan? Maka triknya cecap dulu, baru bagikan, gitu ya. Tapi saya usil seringkali juga untuk menanggapi situasi. Gitu ya. Misalnya dulu ada baru soal bela-belaan gitu ya, tetangga sebelah kita. Saya nge-tweet, kami loh izin gereja dipersulit, dikit-dikit disebut kristenisasi. Bahkan yang kami puji dan muliakan kadang dilecehkan. Apa kami buat aksi bela-belaan? Enggak. Boro-boro aksi-aksian. Ibadah mingguan aja sering bolong. Jadi pokoknya saya harus nampar diri saya dulu. Ngapain buat aksi-aksian tindak-tindakan yang seperti itu? Ya, jadi asik gitu ya. Tapi ada refleksi di situ. Saya katakan tadi, ada refleksi, mencecap, lalu saya bagikan. Tapi pertama saya cecap dulu, ya. Saya berkaca dulu. Saya mawas diri dulu, gitu ya. Jadi saya juga pernah agak usil juga ya, untuk saya tunjukkan ke anak-anak muda ya. Gombal sanggup, gibah sanggup, sharing kitab suci gugup. Itu orang kayak aduh. Gitu. Ya jadi bagi saya cecap dulu, baru kemudian bagikan. Dan lebih lagi, ayo kita baca situasi, ya situasi kita sendiri, situasi masyarakat, lalu kita masuk di sana. Kan ada suara kenabian ya untuk kita semua. Gitu saja, Mbak Sharon, nanti ditambahkan. Boleh. Wah, keren nih, Mo. Aku suka banget ketika kita memang harus mulai dari diri sendiri gitu ya, Mo ya. Bagaimana kita dulu yang juga mengerti apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita bagikan. Harus dulu itu mendatangkan sukacita buat kita gitu. Ya. Baru ya kan harus dulu buat kita tertawa dulu gitu ya, baru kita bagikan. Keren, Mo. Oke, kalau Kak Kevin nih, kira-kira apa yang harus anak muda miliki untuk melawan atau bahkan bersahabat dengan dunia digital ini? Ya, kalau kita mau kembalikan nyawanya ke ajaran Katolik, sebenarnya soal media sosial atau soal media itu sesuatu yang sudah sejak Konsili Vatikan kedua hampir 50 tahun lalu sudah digaungkan oleh gereja gitu. Ada 3 prinsip yang sebenarnya kita orang muda Katolik dan semua orang Katolik bisa gunakan untuk bermedia. Ada 3 itu adalah beauty, truth, dan good. Jadi keindahan. Kita kalau membuat komentar atau kita membuat suatu postingan, jaringanku stabil nggak ya? Stabil harusnya ya. Stabil. Saya bisa mendengarkan. Oke. Yang pertama beauty, keindahan. Kalau menurut kita itu sudah nggak indah, atau menurut kita itu kayaknya akan membuat orang lain jadi terluka, ya berarti itu sudah bukan sesuatu yang harus kita sampaikan sebagai
orang Katolik dan juga sebagai manusia yang bermoral gitu. Kalau kita percaya kita punya moral, tentu kita nggak mungkin mau menyakiti orang lain kan. Good atau sesuatu yang baik. Kira-kira itu bisa membawa dampak untuk orang lain atau enggak? Kira-kira kalau kita menyampaikan itu, kalau kita membagikan itu bisa bikin orang tercerahkan kah? Atau malah bikin orang jadi malah jadi marah atau malah jadi sebel sama kita? Lalu yang ketiga adalah truth. Kita terlalu sering ini efeknya media sosial juga karena kita melihat banyak berita atau kalau istilah komunikasi banjir informasi, jadinya kita jadi nggak bisa memfilter gitu mana berita yang benar mana berita yang salah kan. Jadi nilai truth itu juga kita harus punya. Kalau kita udah verifikasi itu benar, apalagi kalau soal ajaran gereja ya, ajaran gereja kan kita harus benar-benar ya kalau misalnya kita nggak bisa menemukan sumber yang benar ya nanya Romo gitu kan. Sampai kita yakin itu benar, baru kita bagikan. Jadi 3 prinsip itu menurutku yang walaupun 50 tahun lalu itu disampaikannya, tapi sampai sekarang masih relevan. Untuk good, beauty, good, dan truth. 3 hal itu. Tapi jangan tanya saya ya. Nggak boleh DM Twitter ya, berarti. Saya baru, begini, ya. Saya nambahkan. Kalau saya melihat begini, di Pentakosta itu kan salah satu tanda Roh Kudus hadir itu kan lewat para rasul yang jadi mahir berbahasa gitu kan ya. Sebenarnya yang mau dikatakan apa? Yang mau dikatakan adalah kabar sukacita itu makin banyak medianya bisa disampaikan ke banyak orang. Itu poinnya. Artinya kita ditantang lewat bahasa-bahasa sekarang ini, bahasa media sosial misalnya gitu ya. Bahasa apalagi entah itu Instagram, bahasa Twitter, itu kita makin bisa menyampaikan kabar gembira itu gitu ya. Itu salah satu ciri Roh Kudus hadir gitu. Nah, bagi saya sendiri kalau tadi melihat Mas Kevin bilang ya sekarang ini banjir informasi. Betul, banjir informasi dan defisit keutamaan. Maka kita harus menyumbang soal keutamaan itu, keutamaan Kristiani. Tapi ya setidaknya kita harus mencecat. Kita setidaknya harus selesai dengan diri kita gitu ya. Karena ngapain? Seringkali yang kita lihat adalah, mohon maaf nih, kita yang ego gitu ya, kita yang melakukan pembenaran akan kepicikan kita, lalu itu diupload di media sosial gitu ya. Jadi ya maaf, jauh sekali soal evangelisasi kalau gitu ya. Jadi kalau kita lihat anak-anak itu kan di media sosial lebih untuk ya katakanlah menyampaikan kegundahan, pembenaran terhadap entah itu egonya, pembenaran akan kepicikan. Nah, itu jauh sekali. Maka cecap dulu nilai-nilai yang begitu luhur itu, ya. Lihat dulu di kitab suci, baru kita berani berbagi gitu. Menjadi garam dan terang. Balik ke situ ya, di media apapun, dalam bahasa apapun gitu ya. Itu Mbak Siren. Wah, aduh, saya sudah hampir terenyuh nih di sini. Beauty, good, truth, and then kita harus start with ourselves. Ini message yang harus teman-teman kecap dan ya ini bisa dibagikan nih. Saya kasih bocoran nih. Taruh langsung di Instagram story-nya ya. Luar biasa banget dan ini adalah hal-hal yang tadi Romo katakan banjir informasi tapi defisit keutamaan. Jadi banyak sekali anak-anak muda yang berkarya gitu ya atau upload tetapi tidak sustain, tidak tahu apa yang mereka lakukan, lalu nanti lama-lama hilang arah gitu dan jadinya mundur teratur lagi gitu dan semoga ya OMK 62 ini bisa memulai jejak digitalnya yang positif dengan bekal-bekal dari Romo Zud dan Kak Kevin kali ini. Oke, last statement nih boleh. Pesan buat OMK 62 dalam meninggalkan jejak digital dari Romo Zud atau Kak Kevin boleh
pesan-pesannya buat OMK atau ya apapun yang mau disampaikan buat anak-anak muda bagaimana dalam meninggalkan jejak digital mereka nih. Silakan dari Kak Kevin dulu. Oke. Karena mungkin kalau aku yang menyampaikan pesan kayaknya orang nggak percaya. Jadi aku ngutip pesannya Paus Fransiskus di Hari Komunikasi Sedunia tahun ini. Ada 4 hal yang kita harus sampaikan, kita harus bisa terapkan dalam berkomunikasi, terutama juga dilakukan oleh orang muda ya di sini. Yang pertama adalah mau melihat keluar, lalu yang kedua mau mendengar, yang ketiga jangan berprasangka buruk, dan yang keempat jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Jadi mau melihat keluar, mau mendengar orang lain, jangan berprasangka buruk, dan tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Aku cukup optimis dengan kalau 4 hal itu bisa kita lakukan, dan dengan yang tadi Romo Zu juga sudah sampaikan, mungkin kita nggak akan dapat top list sebagai netizen yang paling brutal itu lagi. Semoga. Amin, amin. Wah, it's a strong message ya dari Paus Fransiskus melalui Kak Kevin. Kita diingatin lagi. Melihat keluar, mendengar, jangan berprasangka buruk dan jangan buru-buru ambil kesimpulan. Oke, kalau Romo Zu. Sebentar, Kak Kevin itu sangat humble sekali ya, sangat rendah hati. Iya, kelihatan orangnya nih. Iya, kalau saya humble pedes. Sambelmu. Oke, teman-temanku, dimanapun Anda berada, kita nggak bisa untuk katakanlah ambil jarak dengan media sosial gitu ya, dengan internet. Maka ya kita harus masuk. Mari kita gali sedalam-dalamnya nilai-nilai Kristiani gitu ya. Lalu mari kita menggarami media sosial yang terlalu bising ini. Ya. Adakah kita membawa harapan? Adakah kita meniupkan sukacita? Adakah kita menaburkan damai? Kamu pesan damai itu. Terima kasih. Kamu pesan damai itu. Terima kasih Romo, terima kasih Kak Kevin ya. Keren banget. Dan saat ini kita belum selesai nih, Mo. Dan Kak Kevin belum selesai nih. Daripada saya yang bertanya-tanya terus, kita mau menjawab langsung pertanyaan dari netizen-netizen kita alias OMK 62 kita ini. Jadi saatnya kita masuk dalam Q&A. Di sini saya lihat sudah terkumpul 500 pertanyaan nih Mozo dan Kak Kevin. Tapi yang beruntung saja ya kita tanyakan ya, yang beruntung saja sebelum kuota pada habis. Oke, pertanyaan pertama. Romozu, kalau mau mewartakan kasih Tuhan dari medsos, tapi takut dianggap sok suci atau wih tobat gitu ya, gimana Mo? Nih serem nih, netizen suka sadis. Ini pertanyaan dari Amel Bekasi. Silahkan Mo, gimana tuh menanggapi sok suci? Aduh, wih udah tobat nih gitu. Enggak apa-apa, maksudnya saya ngerasa itu kan kayak sudah jadi persoalan banyak teman-teman ya, anak-anak muda. Kalau mau konten yang agak religius, ketakutannya itu enggak apa-apa, asalkan tadi saya bilang kamu itu tetap dulu gitu kan, kamu harus menghayati dulu gitu kan. Jadi ya jangan takut, karena tadi saya katakan kamu itu kabar sukacita, harus dimulai dari kamu gitu kan. Jadi, Mas Kevin tadi ya. Gitu ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir, iya nggak usah khawatir. Namanya orang berkembang itu kan ya memang dimulai dari katakanlah memenangkan diri sendiri. Artinya entah rasa takut, rasa malu gitu ya, rasa dinilai nanti seperti apa, itu harus kita kalahkan gitu kan. Kan kamu kabar sukacita harus dimulai dari situ. Gitu. Betul. Dan ya kita nggak bisa membatasi mungkin ya orang-orang lain mau berkata apa atau berperilaku apa terhadap karya-karya kita, dan itu seharusnya tidak
menurunkan semangat kita, asalkan tadi ya, kita duluan yang kecap, kita duluan. Jadi kita udah punya base nih, udah punya fondasi yang kuat, tahu yang mana harus didengarkan, difilter gitu ya, Mo. Oke. Thank you jawabannya, Romo. Kan lambenya netizen nggak pernah puas gitu. lambe ya. Jadi terabas aja. Oke, terabas guys. Oke, pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan beruntung kedua nih. Ini saya selalu agak-agak semangat karena hadiahnya keren. Jadi saya sangat berterima kasih sama yang tanya ya. Ini pertanyaan beruntung yang kedua dari Benedictus. Ini ditujukan kepada yang keduanya, Mozu dan Kevin. Bagaimana caranya agar tidak terjebak ke sindrom selebriti? Ya, bangga akan popularitas dengan followers berkei-kei gitu ya, padahal media adalah sarana, bukan tempat untuk berbangga. Nah, bagaimana tuh caranya agar tidak terjebak begitu? Mungkin ya nih Kakak Benedictus nih lagi berusaha untuk berkarya, tetapi karena kan membawa namanya gitu ya, bukan pakai media mungkin, jadi takut nih masuk dalam sindrom selebriti ini. Gimana caranya agar tidak terjebak ke situ? Boleh dari Romosu dulu deh, baru nanti ke Kak Kevin. Romosu dulu. Ini bukan pertanyaan, ini adalah cermin yang diberikan pada saya kali ya. Jadi saya akan refleksi lagi supaya tidak terjebak itu gitu ya. Rendah hati sekali memang Romo kita ini ya. Enggak, begini. Saya pernah nge-tweet, lalu pernah ada yang DM ke saya. Terima kasih Romo, saya nanti memimpin ibadat, jadi prodiakon gitu kan. Terima kasih sudah memberi inspirasi untuk renungan saya nanti malam. Gitu. Karena saya kadang buat utas ya, dan itu tidak hanya sekali. Ya. Saya hanya berpikir, yang saya sampaikan ini hanya tampang saya, karena orang kalau sudah ke selebriti kan ke itu kan ya, nampak. Mohon maaf nih, saya godaan ke saya. Oh enggak, ternyata ya ada yang memang menggerakkan, ada yang inspiratif gitu ya. Jadi saya kayaknya saya lebih berkesimpulan, oh enggak, berarti saya bukan masuk ke arah ke popularitas gitu ya. Karena kalau saya sendiri yang saya jual tidak laku gitu ya. Maka kontennya gitu yang sempat saya pikirkan gitu ya. Jadi ada refleksi juga, saya melihat apakah yang saya sampaikan lebih bercerita soal saya atau saya itu tadi ada pesan khusus gitu ya. Terima kasih. Oke, jadi tidak terkungkung dalam keakuan gitu ya. Jadi bisa melihat keluar. Oke, bagaimana dengan Kak Kevin nih? Ya benar ya. Itu juga jadi cermin buat aku juga. Bagaimana supaya kita enggak, karena ya banyak follower itu memabukkan ya. Kita jadi pengen dapat banyak terus. Tapi mungkin agak melanjutkan dari pertanyaan yang pertama, dari orang yang mungkin tidak religius menjadi religius, kemudian setelah religius malah mungkin jadi takut jadi sok ngartis. Hal itu sudah dialami oleh Santo Paulus di kitab suci. Kita lihat kan Santo Paulus itu dari bahkan dikatakan dia orang yang membunuh banyak orang Kristen. Kemudian dia bertobat, dan pertobatan dia kan bukan langsung orang-orang teman-temannya bukan langsung senang sama dia, bahkan teman-temannya malah benci sama dia, malah ngegangguin dia terus karena dianggap sok suci dan segala macamnya. Sama seperti yang pertanyaan tadi. Tapi juga satu hal yang dilakukan Santo Paulus adalah walaupun dia dibegituin, ya dia tetap jalan terus. Kalau mungkin waktu itu Santo Paulus kalau Santo Paulus mundur gitu, mungkin sekarang Kristiani nggak tersebar seperti sekarang. Karena Santo Paulus punya peran yang sangat besar kan. Nah lalu setelah kita udah bisa membagikan kabar sukacita itu ke semua orang, Santo Paulus suratnya sedemikian banyak, bahkan hampir semua perjanjian baru juga yang ngisi Santo Paulus kan dari surat-suratnya. Ada satu perkataan Santo Paulus yang menurutku sampai sekarang juga aku masih mencoba untuk hidupi. Di 1 Korintus 9 ayat 18. Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah.
Jadi mungkin itu caranya supaya kita jangan terlena, karena lagi-lagi yang kita bagikan itu sesuatu yang kita dapatkan gratis kan. Kabar sukacita yang kita sudah punya ya kita bagikan juga secara gratis. Kalau aku salah satu praktisnya adalah kalau udah ngepost, aku nggak mau ngelihat lagi like-nya berapa atau yang nge-share berapa, aku biarin aja. Kalau ada komentar yang mungkin butuh dijawab, baru dijawab. Tapi kalau enggak, aku biasanya nggak mau ngurusin lagi. Karena ya memang follower itu memabukkan. Mohon maaf. Kak Kevin ini Kristen apa Katolik ya? Kok pandai sekali untuk mengutip kitab suci? Romo ini bisa aja ya. Ini berarti membuktikanmu gitu. Iya. Sih, membuktikan anak Katolik nggak kalah juga. Cakep. Oh. Top. Oke, berarti kita tidak perlu memandang yang sudah lalu ya kan. Jadi bekerja terus supaya tidak terpengaruh akan banyak hal dan fokus sama tujuannya gitu. Oke. Cakep. Oke, pertanyaan berikut nih dari Angel Tasya ya. Mozu, ini pertanyaan terakhir ya. Mozu, di medsos kan nggak sedikit ada haters. Gimana ya tips dari Mozu untuk nanggepinnya? Ini khusus Mozu katanya. Mungkin tipsnya akan lebih nendang nih dengan haters. Saya menjumpai suatu ketika nge-tweet mengenai keromoan itu kan unik ya, berbeda dengan pada umumnya soal Bapak, dan saya itu banyak sekali berteman dengan teman-teman Muslim gitu ya, Katolik NU garis lucu atau para gus-gus yang lain gitu ya. Pernah ketika saya nge-tweet soal semacam kehidupan keromoan, itu ada yang komen sangat pedas. Jadi kayak intinya kayak nggak normal atau apa. Saya kata-katanya nggak perlu saya sebutkan di sini, tapi memang sangat pedas. Lalu saya hanya melihat sebentar gitu, terus saya lalu tanggapi, saya apa istilahnya sih, reply, semoga pakai bahasa Jawa, semoga Anda dan keluarga Anda terberkati sampai selama-lamanya. Dan itu malah banyak yang terima kasih dan malah membuli. Ya udahlah, nggak tahu mengapa saya tergerak seperti itu ya. Jadi ya begitu saja gitu ya. Jadi bagaimanapun salah satu nilai keutamaan kita itu kan pengendalian diri gitu, dan saya ditantang. Dan mau tidak mau kalau kita sudah sering untuk refleksi gitu ya, sering untuk mencecap yang saya katakan tadi, di situ pasti ada ya, secara spontan ada gerakan seperti itu, maunya saya membuli dia gitu ya, saya punya katakanlah masa gitu ya. Tapi enggak. Tapi justru ketika itu tahan dan banyak lain, ya udah biarkan saja, itu orang gila gitu ya. Jadi intinya kita harus ambil jarak sebentar, refleksi sebentar. Maksudnya refleksi ya hening sebentar gitu ya, baru tanggapi gitu. Oke. Gitu. Keren, terima kasih Romo jawabannya. Jadi take pause a moment. Ini mantap sekali. Ini adalah jawaban pamungkas, bisa dikatakan seperti itu ya Romo ya. Ketika udah dijawabin seperti itu rasanya udah case close, end of discussion, and you are blessed. Thank you, God bless you gitu. Soalnya keras sekali, Okay. Kalau saya sampaikan di sini mungkin teman-teman juga akan merasa, oh segitunya Romo gitu ya. Kalau teman-teman punya loyalitas gitu ya. Jadi punya loyalitas terhadap imam gitu, misalnya segitunya nggak terima saya, tapi ya sudahlah. Ya sudahlah. Bersyukur banget kita ada di Hope Fest ini, dan di ajaran Katolik juga udah
kasih tahu Nah. supaya kasihilah musuhmu gitu ya. Jadi dan Iya. berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu dan menghetos Betul. kamu begitu. Iya. Jadi jangan Kita takut, banggakan. jangan getar. Betul. Kita wartakan kasih Tuhan dari reply komen itu. Thank you banget Romo Zu dan Kak Kevin atas sharingnya hari ini. Thank you so much. Tentunya very insightful dan jadi berkat buat kita semua yang ikut di Journey 3 Hope Fest kali ini. Semoga kita semakin dapat menebar kebaikan dan kebermanfaatan juga melalui media sosial ya. Amin, amin. Oke.